Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS hari terakhir. Nah, untuk kegiatan MPLS hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku hidup bersih dan sehat kaitannya dengan masa pandemi COVID-19 dan perlindungan terhadap diri sendiri. PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS itu merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan. Nah, manfaat PHBS adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan hidup bersih dan sehat. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Nah, khusus untuk PHBS di sekolah merupakan kegiatan untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat sehingga menciptakan sekolah yang sehat dan bersih. Contoh kegiatan PHBS di sekolah yaitu mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi jajanan yang sehat, menggunakan jamban yang bersih, olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti bersama warga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan program khusus dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saat pandemi ini, program PHBS perlu dilakukan untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Untuk anak-anak ketahui, virus corona ini merupakan virus baru yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Nah, karena kasus COVID-19 di Indonesia semakin tinggi, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan di sekitar. PHBS dalam rangka mencegah virus corona juga dilengkapi dengan cara yaitu dengan melaksanakan social dan physical distancing. Nah, Menteri Kesehatan Indonesia mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan terus berperilaku hidup bersih dan sehat, apalagi pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri adalah langkah awal dalam pencegahan virus corona. Adapun caranya adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun secara teratur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, juga menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, anak-anak juga harus menghindari kontak dengan orang lain saat bepergian. Sebaiknya anak-anak mengurangi kegiatan bepergian ke tempat umum maupun ke tempat keramaian. Kemudian, kurangi menyentuh bagian wajah apabila anak-anak belum mencuci tangan. Kemudian, gunakan masker yang benar saat anak-anak batuk ataupun bersin. Buang tisu dan masker yang sudah anak-anak gunakan. Tunda dulu melakukan perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Selain itu, anak-anak harus banyak minum air putih. Nah, apabila merasa demam dan sesak nafas, segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk dan tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Nah,
Untuk etika batuk, anak-anak harus ketahui ya. Nah, saat anak-anak batuk, gunakanlah masker dengan benar. Kemudian, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Bisa juga menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Nah, jangan lupa membuang tisu bekas yang anak-anak gunakan ke tempat sampah. Setelah itu, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, selain itu, anak-anak juga perlu mengetahui cara penggunaan masker yang benar. Cara penggunaan masker yang benar, pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Pastikan juga masker tersebut menutupi mulut, hidung, dan dagu anak-anak. Kemudian, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Nah, sekarang guru akan tampilkan tayangan 7 langkah cara mencuci tangan yang benar. Itu adalah 7 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi dulu tangan anak-anak dengan menggunakan air, kemudian isi sabun, kemudian gosok bagian depan, tangan bagian belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol, dan pergelangan. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Negeri 2 Tanja saat pembelajaran daring di rumah. Nah, untuk berikutnya adalah materi tentang pengenalan perlindungan terhadap diri sendiri. Nah, salah satu caranya yaitu menghindari atau menolak secara sopan ajakan dari orang yang tidak anak-anak kenal. Kemudian, hindari pula sentuhan dari orang yang anak-anak tidak kenal. Yang paling penting, anak-anak harus memahami bagian-bagian tubuh anak-anak sendiri. Nah, anak-anak apabila nanti anak-anak bisa kembali belajar di sekolah, Bu Guru harap anak-anak bisa mentaati peraturan. Apabila anak-anak sudah sampai di sekolah, anak-anak tidak lagi keluar masuk lingkungan sekolah. Jadi anak-anak harus tetap berada di sekolah hingga pembelajaran di sekolah selesai. Nah, apabila pembelajaran di sekolah telah selesai, Bu Guru ingatkan agar anak-anak menunggu jemputan di dalam lingkungan sekolah, tidak di luar lingkungan sekolah, karena akan sangat berbahaya mengingat sekolah kita memiliki jalanan yang ramai dilalui oleh kendaraan. Nah, berikut ini Bu Guru akan tayangkan sebuah video berisi lagu tentang cara perlindungan diri. Nah, anak-anak silakan dipelajari lagu ini ya.
Nah, itu adalah lagu untuk cara perlindungan diri dari sentuhan orang lain. Anak-anak silakan dipelajari di rumah ya. Nah, untuk hari ini sekian dari Ibu tentang materi perilaku hidup bersih dan sehat kaitannya dengan COVID-19, juga perlindungan terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat anak-anak terima dengan baik. Bu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.